Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andialia akan menjelaskan mengenai perhitungan asosiasi antara faktor dan penyakit. Di mana tujuan dari perhitungan asosiasi antara faktor dan penyakit ini untuk meninjau atau menganalisis faktor-faktor tertentu apakah mempunyai efek yang nyata pada suatu penyakit. Nah, seperti yang terlihat pada layar, adapun faktor 1 dan 2 ini mempunyai pengaruh diindikasikan mempunyai pengaruh terhadap suatu penyakit positif dan terhadap suatu penyakit negatif. Saya langsung pada contoh kasus ya teman-teman. Jadi kasus yang saya ambil yaitu faktor jenis kelamin terhadap penyakit urolithiasis. Di mana sampel yang saya fiktifkan atau angka fiktifnya itu 100 ekor atau 100 sampel. Jadi pada jenis kelamin jantan, pada hewan dengan contohnya kucing, pada kucing dengan jenis kelamin jantan, dia mempunyai kasus urolithiasis sebanyak 40 ekor. Sementara yang tidak terkena urolithiasis itu sebanyak 10 ekor. Sementara pada kucing dengan jenis kelamin betina mempunyai kasus urolithiasis sebanyak 20 ekor. Sementara untuk yang tidak terkena urolithiasis itu sebanyak 30 ekor. Nah, pada perhitungan asosiasi antara faktor dan penyakit ini tidak lepas dari keenam elemen-elemen ini. Yang pertama ada RR atau relative risk, kemudian ada OR, odds ratio, kemudian ada AR, attribute rate, kemudian ada AF, attribute fraction, kemudian ada PAR, population attributable risk, kemudian ada PAF, population attributable fraction. Kita langsung saja melakukan perhitungan asosiasi pada kasus faktor jenis kelamin terhadap penyakit urolithiasis. Namun sebelum itu, kita harus melakukan perhitungan ketiga bentuk hitungan ini terlebih dahulu, karena seperti yang teman-teman lihat pada layar, maaf, ketiga perhitungan ini cukup banyak mendominasi perhitungan. Jadi untuk lebih memudahkan, kita menghitung ketiga elemen ini terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita lakukan A, di mana A pada kasus ini tinggal disesuaikan dengan tabel contoh. Jadi A dibagi A tambah B. Tutup kurung, enter. Oke. Kemudian kita lakukan juga pada D per C plus D. Jadi buka kurung, D yang ini dibagi oleh plus C plus D. D ini. Kurang. Oh, ternyata ada kekeliruan di sini teman-teman. Itu salah, jadi yang betul itu adalah A per A plus B nya sebelah sini teman-teman. Oke. Sementara A plus C kurung A plus C dibagi dengan total sampel kurang. Oke, jadi didapatkan hasil A per A plus D itu 0,8, D per C plus D itu 0,6, dan A plus C per N itu 0,6. Jadi kita langsung masukkan pada perhitungan 6 elemen tadi. Oke, jadi kita lanjut ya teman-teman. Untuk perhitungan relative risk atau RR, yaitu A per A plus B, di mana kita sudah menghitungnya tadi, jadi tinggal di klik, kemudian dibagi dengan D per C plus D. Kemudian dapatkan hasil RR-nya seperti berikut. Kemudian untuk OR, melakukan perhitungan
A kali B, di mana A-nya, adalah ini, kali dengan B, kemudian dibagi C kali D. Selanjutnya untuk AR, itu buka kurung, A per A plus B kurang D per C plus D. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, jika kita menghitung ketiga elemen ini lebih memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Kemudian untuk AF, baik, lanjut untuk AF atau attribute fraction, kita melakukan perhitungan di mana AR dibagi dengan A per A plus B, kemudian supaya teman-teman kurung dulu. Dan AR dibagi dengan A per A plus B, kemudian kurung, kemudian dikali 105. Kemudian untuk AR-nya tunggu teman-teman, saya perbaiki terlebih dahulu. Tabelnya. Karena untuk PAR-nya dalam perhitungan D per C plus D per plus C tambah N. Waduh. C bagi E1. Sementara untuk PAF melakukan PAR bagi A plus C per N. Oke. Dapatkan hasil-hasil seperti ini. Nah, bagaimana? Apa maksud dari RR, OR, AR, AF, PAR, dan PAF ini sih, Kak? Nah, jadi untuk RR sendiri ini dimaksudkan dengan berapa persentase kucing jantan yang terkena rolet atau relative risk-nya terhadap faktornya. Jadi sebanyak 1,33% atau 13% ini
13% kucing jantan ini terkena urolit dengan faktor jenis kelamin jantan pada kasus urolitiasis. Sementara untuk OR-nya sebanyak 0,6 atau sebanyak 0,67% jenis kelamin jantan menyebabkan penyakit urolitiasis. Kemudian kalau AR atau attribute rate itu sebanyak 0,2% dari seluruh jumlah sampel kucing betina diatribusikan ke kucing jantan. Kemudian untuk AF yaitu peningkatan kasus sebanyak 25% pada penyakit kucing betina diatribusikan ke kucing jantan. Sementara untuk PAR atau Population Attributable Risk ini adalah penurunan risiko sebanyak 1% pada kasus urolit jika dibanding dibanding jika mau dibandingkan kelamin betina dan kelamin jantan. Jadi kalau pada kelamin betina itu urolesnya lebih tidak umum daripada kucing kelamin jantan. Kemudian untuk PAF-nya itu sebanyak 1,67% presentasi penyakit urolis dengan faktor umur dengan faktor kelamin jantan sebanyak 1,67%. Jadi kurang lebih seperti itu maksud dari keenam elemen ini. Kemudian kita berpindah pada faktor X kuadrat, di mana faktor X kuadrat ini merupakan faktor penentu apakah ada efek nyata faktor yang kita masukkan tadi terhadap suatu penyakit, atau adakah faktor nyata jenis kelamin terhadap penyakit urolitiasis. Pertama, kita lakukan penentuan dari X kuadrat terlebih dahulu. Oke, lanjut pada perhitungan nilai X kuadrat, di mana yang bicara adalah nilai A, B, C, dan D. Di mana nilai A adalah 40, 40, nilai B dari 10, kemudian nilai C, dan D kita lihat kembali ke atas. C 20, D 30. C 20, D 30. Sementara untuk menentukan nilai expected atau E, itu adalah dengan melakukan rumus A plus C, A plus C dikali A plus B. Ini ya teman-teman. Kemudian dijumlahkan. Kemudian selanjutnya untuk nilai expected B, dilakukan perhitungan B plus D, total negatif sakit, dikalikan dengan A plus B. Nah, oke. Sementara untuk nilai expected C, A plus C, total positif sakit, dikalikan dengan C plus D. Ini ya teman-teman.
salah. Dikali C plus D. Kemudian untuk expected D, melakukan perhitungan B plus D dikalikan dengan C plus D. Terus, oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Tapi pada nilai expect dari E ini, kita bagi lagi dengan 100. Jadi ini berarti 30. Lupa di per 100 teman-teman. Ini 20, ini 30, ini 20. Kemudian dihitung kembali O kurang E, O dikurang E, kemudian O kurang E atau nilai observe dikurang expected dari nilai B, 10 dikurang 20. Nggak jadi masalah ya teman-teman kalau misalnya kita mendapat nilai min, karena nanti pada tabel selanjutnya kita akan mengkuadratkan nilai tersebut sehingga nanti nilainya kembali positif. Kemudian lakukan hal yang sama untuk nilai C. Begitu pula dengan nilai D. Nah, didapatkanlah hasil seperti ini. Kemudian berpindah pada tabel selanjutnya, di mana O dikalikan dengan oke. Kalau formulanya sama, tinggal teman-teman tarik seperti yang saya lakukan tadi, sehingga nanti metode perhitungannya sama pada tiap row atau tiap baris. Karena untuk tabel selanjutnya itu O per kuadrat per nilai E. Nah, kemudian karena formulasinya sama, tinggal ditarik seperti ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil tabel terakhir, lakukan penjumlahan dari tabel tersebut. Oke, jadi hasilnya itu 16,12 sekian. Di mana jika nilai X kuadrat ini lebih besar dari 3,861, maka
terdapat hubungan atau asosiasi faktor jenis kelamin terhadap penyakit proliftiasis. Jadi, karena nilai yang kita dapatkan ini melebihi, nilai X kuadrat yang kita dapatkan ini melebihi aturan 3,861, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor jenis kelamin mempunyai efek nyata terhadap terjadinya kasus penyakit proliftiasis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.